Halo Om Citra. Halo Rara. Gue panggil Rara apa Hara nih? Apa Larasati? Wes, Hara aja lah. Tolong diingat teman-teman Monica Hara. Apa kabar Rara? Apa malam ini? Baik nih, ada tuh penampakan Oh, ada ini ya pendamping hidup. Ya, udah terus di samping lo sekarang ya. Manajernya. manajer dan juri dan Manajer juri. ini kan kamar aku. Kamar dia. Wah, belum apa-apa udah ada laporan tuh di Wah, kolom komentar. masih sisa 10 lah. Tapi kalau katanya orang-orang pada bilangnya sold out kalau misalnya ngeklik Tokped-nya. Ayo. Belum ditambahin lagi. Oh, belum ditambah lagi. Ya, belum. Berarti masih ada ya teman-teman. Selamat, selamat anyway buat rilis kasetnya. Thank you. Yeay. Weh, pecah gan, pecah. Pecah, pecah. Kayak harus nyetak 1.000 sih kayaknya. 1.000 ya. Berarti Yoi, sebar-sebar lah. boleh, boleh, boleh. Ya, si DIY harus nyari modal. Besok langsung kita transfer deh. Besok yang hasil penjualan ini langsung transfer nih. Langsung transfer ya. Mantap. Ngomong-ngomong yang di belakang juga ditunggu tuh restocknya. Dan Gan, restocknya di Oh, tengah kata bulan Agustus kan. ya nggak jadi COVID, alasannya COVID. Ah, aduh, gimana nih? ya inilah lagi habis buat bayar KPR, jadi nggak bisa. Ternyata kehidupan kan, kehidupan ya. Kehidupan ya. Woi. Ini kios seneng banget nih. Lo band udah 2 kali lo tampil. Maksudnya ini ketiga kali berarti ya. Sebelumnya kan masa chaos Sebelumnya kita pernah bareng yang ngobrol sama Mbak Ir, sama Mbak Ir sama Pak Irma, uh, Mbak Kolil, Masa Kios 2 kali ya? Sekilas kayaknya 2 kali. Kan dua si kali. band kimchi, terus aku bikin minuman kesegaran. Nanas, Ya, nanas fermentasi. fermentasi nanas. Berarti ini udah keempat kali. Gile. Yoi, Keren luar juga. biasa. Rekornya guys kios ojo kios kalian berdua paling banyak. Malam semuanya. Selamat malam semuanya. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya silakan. Tapi kalau mau tanya soal kaset langsung aja ke adminnya kios ojo kios, ke DM aja, siapa tahu masih ada. Mm-mm. Nanti laporannya tinggal 10 kali tadi laporannya. Oh, masih ada. Sudah 10. Gan, Itu baik yang nanya Gan, minta kaset Gan. Kalau kamu kata kalau kaset laku keras mah mending bikin apa? Ini Vinyl ya. langsung. Wah, Waduh, modal bikin kaset aja sulit. nanti abis live kita japrian aja ada cara buat vinyl tanpa mengeluarkan modal gede-gede amat kan. Oh, ada ya. Wah, itu dia inside. Nanti Nah, gue dari kemarin nontonin live apa? Nontonin wawancara lo, terus jadi gue sekarang kayak anjir yang mau gue tanya udah dijawab semua gitu. oh, berarti kita nggak usah nanya, kita diem-diem. Tapi mungkin buat pendengar kios ojo kios yang belum tahu, sedikit sedikit cerita kali. Yang gue tahu kan lo mau ngeluarin album, maksudnya kenapa ada si Ati Bolong itu. Hmm. Terus akhirnya nggak tiba-tiba sih, mungkin terus lo akhirnya ngeluarin si album Kenduri ini yang sebenarnya beda ya sama si single yang pertama lo keluarin itu gitu. Bisa lo ceritain nggak apa sih ceritanya sebenarnya di kenapa bisa begitu gitu? Iya, jadi sebenarnya kan eh si aku tuh sebenarnya dari akhir tahun 2019 tuh lagi ngerjain atau baru mulai ngerjain buat album full project solo gitu. Waktu itu belum Hmm. ada, tapi ada yang namanya Hara gitu.
Nah, waktu lagi ngerjain itu, awal tahun 2020 udah bikin demo, udah rekam semuanya. Terus COVID kan. Nah, pas Mm-mm. COVID, eh, susah banget tuh workshop sama produser-produser, sama teman-teman. Jadinya di rumah aja kan. Nah, gara-gara itu, Ya. gara-gara di rumah muncullah si Kenduri ini. Karena eh, gak ngerjain si lagu-lagu udah direkam itu, malah bikin lagu baru tentang kebun. Karena aku lagi berkebun terus tuh waktu itu. Dan ya, sekarang masih sih band. Cuman waktu itu emang lagi baru apa ya, olah ulang lah si kebunnya. Jadi aku bener-bener aktif terus kepikiran bikin EP. Nah, apa ya? Intensinya adalah lebih kayak selingan sih si Kenduri ini. Karena lagu-lagu yang udah dibuat demonya itu sama sekali nggak ada tuh di Kenduri dan bukan Ati Bolong lebih lebih surprise lagi sih, lebih apa ya? Lebih spontan lagi Missing. gitu. Oke. Nggak, maksudnya lebih spontan pilihan lagunya. Jadi Oke. dia bukan lagu yang udah aku buat di tahun 2019 itu juga, bukan. Jadi karena aku bingung, belum selesai kan si album full itu, aku nyari rilis apa gitu ya. Apakah rilis Hara tahun 2020 atau kapan-kapan. Cuma waktu itu aku mikir, gila udah tua banget gitu kan. Terus masa nanti-nanti banget gitu bikin project solonya, ntar keburu keburu tuwir gitu kan, keburu udah sakit punggung. Terus yaudah deh, akhirnya tiba-tiba ketemu sama si lagu Ati Bolong ini. Terus nggak tahu kenapa katanya tuh dibikin sehari gitu langsung jadi, udah terus produksi cepet-cepet gitu sih. Oke. Tapi si yang produser Ati Bolong siapa namanya, Nak? Tapi Muhammad Febrian. Oh, itu Mama Febri. Berarti sama juga dia ikutan di Kenduri juga ya? Sama-sama kita Sama. lama sih, dari kalau pernah tahu kan dulu Bandanera punya konser Kita Sama-sama Suka Hujan. Nah, aku tuh sama Pepi kan di SoundCloud. Jadi kenalannya di SoundCloud, terus dari situ ya udah berteman dan sampai sekarang masih suka bermusik bareng. Kios pernah ngirim DM loh ke Pepi itu. Oh gitu. Terus apa isinya? Nanya, awal-awal kita buka, kita DM tanya, punya rilisan fisik nggak? Ternyata doi nggak punya. Nggak ada. Dia digital semua. Digital semua. Jadi waktu itu kita tertarik, terus oke nih kalau ada rilisan fisiknya bisa kita jual di kios. Terus kalau cerita lo tadi yang si Ati Bolong sama Kenduri sebenarnya mirip sama ceritanya album Efek Rumah Kaca sebenarnya. Jadi yang si Jalan 63 nih, iya jadi Jalan 63 itu sebenarnya nggak direncanain. Sebenarnya tuh RK lagi rekaman full album. Terus kan waktu itu Kolil masih di Amerika kan. Terus tiba-tiba karena mau pulang ke Jakarta for good ke Indonesia, kita buat rekaman di Amerika aja kali ya. Cuma yang kemarin udah direkam sayang, maksudnya buat lagu baru deh. Itu akhirnya malah yang album full yang udah dibuat, udah direkam semuanya kecuali vokal ya, malah ditunda terus baru rekaman mini album Jalan 63 4 lagu. Iya. Yang album ini belum selesai malah sampai sekarang. Belum bisa selesaiin. Tapi yang aku pelajari sih ya, menurutku tuh gara-gara ngeluarin Kenduri dalam bentuk EP, aku jadi belajar juga kalau misalnya kita bermusik sebagai suatu storytelling gitu ya. Kadang emang ada yang memang cerita-cerita yang memang harus jadinya tuh cerita pendek gitu. Dan dia cocoknya jadi EP. Nah, itu dimana kita sebagai musisi nentuin mana yang jadi EP, mana yang jadi album full, itu juga kayak pengalaman sih buat aku pribadi. Iya, kayak penulis cerita, kapan nulis cerpen, kapan nulis novel. Terus juga gak maksain gitu loh, kadang misalnya Kenduri dibuat jadi full album gitu, sebenarnya bisa aja sih, cuman entah kenapa aku ngerasa kayak udah cukup jadi EP deh gitu, karena emang nggak kan jangan dipaksa-paksa lah kayak ditambah-tambah track. Ya, iya. jangan ditambah-tambah tentang terong ya. Iya, terong nggak jadi kan. Tapi kemarin aku udah terong jelek.
Ada di Respect banget. Alhamdulillah masih waras. Tapi yang bisa buat lagu kayak gitu yang Terong atau itu mungkin salah satunya Nonaria sih, ada lagunya kan Sayur Labu Iya, dengan Jenaka. ya Jenaka, terus uplifting, musiknya juga ada unsur humornya. Kalau aku kan nggak bisa ya, Terong tapi minor. Udahlah, udahlah Terong minor. Terong minor. Terong dalam langgam musik Jawa gitu ya. Iya, kontemporer. Oh ya, ngomong selamat juga hari ini pas banget album Iwan Fals rilis, lo juga terlibat di album tersebut ya, di satu lagu. Thank you. Iya, itu sebuah project yang simpan beberapa bulan ini. Dan akhirnya rilis. Main juga kan Serak di yang Nonaria kan? Iya, Nonaria satu lagu juga yang satu genteng. Di keren. Aku iya. suka semua sih lagunya. Sebagai album seru sih itu. Apa ya? Sangat beragam ya soundnya. Iya. Jadi usaha Iwan Fals melalui Cikal untuk mengajak musisi-musisi muda. Udah kita. Jadi lo masih dianggap muda berarti. Jangan takut. Sip, keren. Terus kalau soal inspirasi, lo kan bilang di video yang lo wawancara itu, yang di YouTube Hara ada dari Mimpi, si Akarwani itu, terus juga karena dari Berkebun, terus dari cerita temen lo yang bilang menyeletuk kebun mati itu kebun yang sedang tumbuh. Gua senang banget tuh yang cerita lo bilang itu kayak kan temen lo cuma kayak ngomong kayak sepintas aja gitu ya, banyak hal yang dalam hidup kayak sepintasnya ngomong, tapi ternyata langsung kena banget di kita gitu. Oh iya benar juga ya gitu. Nah, jadi selama pandemi ini, maksud gue pandemi lo banyak gak ketemu orang atau jarang ketemu orang lah. Hal-hal apa yang lo bilang banyak kebijaksanaan atau kebijakan yang lo dapat gitu dari Berkebun ini selama pandemi, apa aja sih contoh-contohnya? Banyak sih, tapi mungkin nggak ada yang seartikulatif seorang temen bilang kayak gitu. Kalau dari Berkebun tuh banyak banget sih sebenarnya perspektif hidupnya yang dilakuin, karena yang dilakuin itu sangat repetitif, jadi misalnya nggak tanah gitu ya, atau misalnya ngeprun daun-daun yang udah tua, itu kan repetitif banget ya, kita ngelakuin hal yang sama untuk waktu yang lama gitu. Nah itu lumayan meditatif prosesnya, terus kadang bikin kita dari yang awalnya cuma mikir, daun ini kuning banget ya, kenapa? Atau misalnya cuman, yang ini nih yang dipotong. Tapi lama-lama tuh kayak masuk ke kesadarannya lebih dalam lagi gitu kan. Nah, kayak misalnya waktu itu aku lagi panen rimpang-rimpangan, jadi kayak jahe, kunyit, gitu-gitulah. Lagi panen banyak banget berkilo-kilo, sampai kayak tetangga dapet semua deh. Nah, terus pas di panen itu, aku tuh kayak jadi mikirin tentang konsep rumah dan akar gitu. Kan sering banget, terutama anak-anak muda yang dibesarkan oleh internet, atau misalnya kayak Angan gitu ya, besarnya di Amerika, terus di Indonesia, tapi sebenarnya orang Indonesia, itu kan suka bingung nentuin akarku di mana sih gitu, atau rumahku di mana. Yeah. Apalagi orang yang berbeda sih, itu cenderung punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus gara-gara lihat rimpang kan ya, dia tuh akarnya tuh banyak gitu. Akarnya banyak dan saling terjalin gitu. Sekarang ya sangat saling terkait, dan aku malah mikir jangan-jangan konsep akar kayak kita mengakar di mana sebagai seorang manusia tuh juga nggak tunggal gitu. Terus ya juga ya, jadi misalnya aku merasa punya rumah di Bandung gitu kan, aku lahir besar di Bandung, tapi nggak serta-merta aku nggak punya akar di tempat lain, gitu-gitulah, atau nggak sih yang ya, tapi itu perenungan yang masih berproses lah ya, jadi nggak langsung konklusinya kayak kesimpulannya gini gitu, cuman kayak sambil ngelamun tau kan, sambil ngelamun tanah gitu kan, terus yang menarik juga gitu, terus ya udah sih kayak gitu sih.
Ya, ya tuh itu menarik sih. Gue jadi mikirin kayak manusia-manusia zaman dulu gitu. Maksudnya ke petani atau peternak itu mereka dapat apa ya kebijak apa filsuf hidup tuh dari merenung. Sekarang nggak kalau tadi kayak nggak jadi merenung kan meditasi gitu. Nah, karena melakukan hal yang sama berulang-ulang, akhirnya kepikiran secara nggak sengaja. Kalau bilang tadi kayak akar tuh berjalin gitu. Ya benar, emang akar manusia itu sebenarnya campur-campur, artinya banyak. Dia berjalin-jalin, lu tinggal di Bandung, tapi sebenarnya orang tua lo orang Jawa, tapi sempat hidup dan lo tinggal di Belgia misalnya atau apalah macam-macam kan itu. Jadi akar kita banyak gitu. Jadi gua awal-awal pandemi sering nonton ini di YouTube tuh jadi ada orang Amerika nih, Black American, dia dari kecil udah tinggal di Jepang dari bayi, terus dia nganggap diri dia orang Jepang, cuma dia sebenarnya Black American karena dia nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya tapi dia balik lagi ke Amerika sebentar, oke bisa bahasa Inggris, balik ke Jepang lagi karena dia merasa gue orang Jepang. Gitu. Kayaknya orangnya sekarang ada di TikTok ya. So nggak tahu gue tahu ada gitu apa ya, dia black person dari Amerika, tapi dia benar-benar Jepang gitu. Terus dia cerita tentang ya pengalaman dia dilihat sebagai orang bukan orang Jepang gitu, tapi banget gitu kan. Kayak gitu emang itu menarik sih. Dan mungkin yang aku suka pikirin dan refleksiin tuh karena sekarang kan kita besar di internet ya, Seraya, apalagi generasi yang dibawa-bawa lagi gitu. Pasti jauh lebih tercerabut sih dari akar karena tempat tuh belum tentu komunitasnya juga kan, tempat dia lahir dan besar belum tentu yang ngebesarin dia. Justru komunitasnya tuh komunitas internet kayak TikTok atau misalnya Instagram dan Twitter dan lain-lain. Aku penasaran sih gimana itu dampaknya ke pencarian diri kita gitu ke depannya. Ya apalagi di zaman era pandemi ini, ya udah semua digital gitu, makin nggak ketemu orang lagi, makin nggak bertatap muka secara langsung gitu. Iya banget, apalagi anak-anak yang masih SD ya, kan aku tinggal sama ponakan kan, mereka SD. Bayang nggak sih kita dulu jam itu terus apa ya, berkeringat, olahraga bareng, naik segala gitu. Kita bener-bener doang kan online schooling ini, sian banget. Iya, ya makanya itu kalau bilang lagi akar tercerabut akarnya tuh ya penasaran. Gue juga curious sih apa yang akan terjadi gitu kalau di kehidupan anak-anak yang mengalami era pandemi ini sih. Benar-benar penasaran sih sama karya-karya musik yang bakal lahir dari pengalaman. Karena jujur kalau aku pribadi kan aku nulis EP Kenduri kan dari pengalaman berkebun, tapi sebenarnya bukan pengalaman berkebun pas pandemi, sebenarnya udah dari lama, cuman waktunya itu baru ada pas di rumah gitu, pas awal lockdown itu. Tapi aku sendiri belum nulis lagu tentang pandemi sih, kayak belum sih, karena kayaknya butuh jarak ya sama apa yang lagi kita alamin hari ini. Aku belum bisa berpikir jernih menentukan ini apa ya gitu. Kayak masih bingung aku. Masih kayak kita mungkin masih ada rasa nggak terima mungkin ya. Ya, banget sih. Nggak terima, tapi juga kayak masih harus waspada kali ya. Jadi karena harus selalu waspada itu, aku belum dalam mode bisa reflektif nulis menerjemahkan pengalaman aku jadi suatu cerita. Kayak masih nggak apa ya ceritanya. Itu. Ya itu ya maksudnya pasti butuh proses. Kayak gue ingat ada seri TV baru kan di Netflix yang tentang 9/11. Gue tentang 9/11 tuh di Netflix apa sih dulu lupa deh. Series gitu. Jadi gue bayangin orang-orang itu mungkin baru sekarang mau diwawancara gitu. Itu kan ada kayak korban-korban yang mengalami langsung di menara tersebut. Mungkin kenapa baru ada sekarang, karena mungkin si narasumber itu baru berani ngomong, baru bisa ngomong sekarang, karena betapa
gue belum belum siap, belum bisa ngelihat secara jernih atau secara psikologi gue belum siap aja gitu karena ya sangat itulah berbekas pengalamannya. Betul. Poin kata Phil Zimmer nggak judulnya itu? Oh, Turning Point, yoi, gue jadi lupa. Nonton aku anaknya kurang Netflix nih gimana? Gue jadi gara-gara pandemi Netflix mulu nih, kacau. Iya sih, cuman nggak tahu tuh kayak apa namanya? Aku tuh ngerasa nonton series tuh kayak gitu loh. Kayak Kayak apa? berasa nugas gitu, dikasih tugas. Oh, oke. Tugas, oke. Tahu kan, jadi kayak lelah. Mungkin lelah aja sih, karena harus fokus gitu. Oke. Tadi ada yang ada yang komentar juga nih beberapa orang. Suamiku Oi, Weh, aku Harares. Wah, Harares. Pasti beli album Om Iwan. Wah, ini beneran nama panggilan fansnya penggemar Ara nih, Harares nih. ya, belum ada sih. Apa? Kemarin waktu sama Mateo katanya namanya Intisari, ada yang nyaranin Intisari. Apa lagi ya? Lucu-lucu lah. Kepikiran juga sedulur Azik, tapi terlalu Jawanisasi. Sedul. Berproses. Apalagi nih? Salam kenal Gan dari Haraers Pamulang. Wah. Udah sungkem sama Ratu Pamulang belum? Endah Widyastuti. Apa lagi gua bisa baca lagi nih? Wah, faktor U nih. Yoi. Hai Kak, udah sih. Itu aja. Kata Okay. Berarti kemarin si kaset ini lo cetak berapa banyak? 150 doang sih sebenarnya. 150. Itu kenapa lo cetak 150? Emang modalnya segitu doang? Atau lo pertimbangan lain? Oh, takut nggak ada yang beli gitu? Satu sih, tadinya tuh mau nyetak doang. Cuman aku pikir-pikir, kayaknya lebih gitu. Kan pengen sekaligus juga punya dan ngasih-ngasih ke kolaborator kan. Berbagi. Terus aku sebelum ini kan sebenarnya pengalaman pertamaku bikin rilisan fisik ya pribadi. Rilisan fisik sebagai Hara ya pertama kali. Jadi dan ngurus sendiri itu aku desain sendiri semua DIY bun bikin terus masuk gitu kan. Sekaligus mau ngetes aja sih kalau misalnya itu ada yang beli nggak gitu, terus gimana resepnya gitu, karena kan apa ya terus apa ya, aku agak bingung tapi ada rilis CD juga, cuma aku pribadi nggak punya CD player terus tapi ternyata orang juga masih nyari ya. Tapi orang nggak punya kaset player juga. Iya, nanti aku milih kaset terus karena dia lebih kecil ruangnya yang bisa buka. Jadi minimalis. Kayak aku kecil, ruangnya kecil, panjang gitu. Gitu. Iya betul, ada photocard nih. Iya. Nah fotokartnya tuh beda-beda, jadi tergantung kamu dapet yang mana. Gitu. Ada berapa photocard? 2 ya? Enggak, ada lebih. Ada 4 yang. Oh, ada 4. Rencananya sih nanti kalau nyetak. Pak, suaranya di gua agak putus-putus, di teman-teman yang dengar putus-putus juga nggak? Putus-putus nggak di aku? Coba sekarang sih tadi sempat lancar, cuma bisa putus-putus lagi. Oh, mana? Coba mungkin teman-teman yang dengar bisa tulis di kolom komentar. Kalau di kalian tetap nggak putus-putus, nggak apa-apa. Oh, aman. Berarti enggak, oke, berarti di gua berarti masalah di gua. Aman. Maaf. Putus-putus. Perbedaan itu. Aman kok. Waduh, ini kata Kameda aman, kata yang lain putus. Wah, gimana nih? Gue juga bingung, Bang. Ya udah,
Tuh, kata Ben, photocard bisa dibeli di saya aja kan. Wah, ini gila. Ini luar biasa nih bisnis nih. Kayak lo zaman dulu gue ingat lo ngeluarin kaset, album, musika misalnya siapa gitu, besoknya langsung ada di Glodok. Tapi yang masukin Glodok orang dalam juga sebenarnya. Oh ya? Sama kayak Ben. Wah, Iya. gitu. Kayak gitu. Photocard bisa dibeli boleh tuh langsung Nah, DM ke Ben, Ben Laksana. tuh, silakan. dijual lebih mahal dari harga kaset lagi ntar. Katanya fotokarya satunya seharga kaset 60.000. Wadah lebih untung dong. Wah, 62.500 tuh. tuh. Beli photocard gratis zin loh. Nah, boleh tuh gratisin yang udah sold out juga. Tapi tadi sebenarnya kenapa gue tanya gitu, Ra? Kenapa gue tanya lo, kenapa hanya cetak 150? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena lo pas ngomong sama Roy itu lo sempat celetuk, gue lupa kalimat pasti gimana, cuma kurang lebih lo bilang gue takut nggak ada orang dengerin musik gue. Tapi gue mikir, maksud gue lo di level ini sebenarnya kan harusnya lo punya fanbase lah, walaupun ya nggak gede misalnya atau nggak banyak, tapi lo punya fanbase, tapi kenapa lo masih ada ketakutan seperti itu gitu? Intisari tadi ya. Ketakutan nggak ada orang, kenapa ketakutan orang? Iya, kenapa nggak ada orang bakal dengerin musik lo? Mungkin bukan ketakutan sama sekali yang nggak ada, cuman waktu itu aku tuh lebih ke bertanya siapa yang masih ngedengerin musikku sampai hari ini. Karena kan seperti kalian ketahui, perjalanan musikku tuh kan banyak bubarnya gitu kan. Jadi mungkin ada yang pendengar lebih menyukai project-project sebelumnya, tapi nggak berlanjut ke project setelahnya gitu. Jadi karena udah masuk kayak gitu, sekarang solo aku lagi meraba sebenarnya. Siapa ya yang masih bisa menikmati dan mengikuti perjalanan musik aku gitu. Dengan segala perubahan. Jadi itu masih berbentuk pertanyaan, dan pastinya itu konsekuensinya adalah siapa juga yang akan support musik aku dalam bentuk misalnya membeli rilisan fisik atau rilisan-rilisan lainnya. Nah itu sih makanya salah satu strategi aku pribadi adalah aku punya jurnal kan, namanya Jurnal Akar Wangi. Itu tuh kayak newsletter lah istilahnya gitu, yang aku mulai bulan Januari tahun ini. Jadi sejak Januari tahun ini, 2021, aku punya newsletter di mana aku sharing hal-hal lebih intim, lebih panjang, berupa cerita, kadang vlog, kadang ya kayak sharing-sharing gitulah, ada foto-fotonya, ada videonya, ada kayak aku lagi baca apa, lagi dengerin musik apa, lagi dengerin podcast apa, tapi biasanya yang terkait sama proses kreatif ya, nggak selalu musik, cuman proses kreatif atau perenungan-perenungan tentang bermusik atau berkarya. Nah, aku tuh tulis semua di jurnal itu. Dan rilisnya tuh, ya sebulan sekali lah. Kadang kalau mood bisa 2 bulan sekali. Ya, pokoknya impulsif lah. Nah, tapi sekarang kan udah jalan, berarti apa tuh, Januari. Sekarang udah bulan apa sih? September ya? Wow, oke. September ya. Berarti kan udah mau habis lah ya tahun ini. Nah, aku merasa jauh lebih paham sih, kira-kira siapa sih yang masih ngedengerin karyaku, siapa yang sangat, aktif ya aku juga. Itu tuh aku dapat dari sejurnal ini sebenarnya. Dan iya ternyata aku ngerasa itu cara yang lumayan efektif pribadi. Karena kalau di sosmed tuh kayak Instagram gitu ya, terutama di Rara Sekar misalnya, aku nggak tahu orang tuh follow aku karena musikku dulu, musikku sekarang, atau karena berkebun aku, atau karena aku kakaknya Isyana Sarasvati. Apa karena istrinya Ben Laksana yang lagi mau jual photocard secara ilegal. Fuko, jadi orang cuma menantang nggak sih, jadi luas banget kan apa yang follow gitu kan. Nah makanya aku juga ini kan akun Hara lebih spesifik gitu, dan di sini jauh lebih intim lagi. Cuman sosmed tuh kayak apa ya, kayak cepet ngilang, terus algoritmanya juga aduh, Instagram lagi kan. Aku ngerasa kayak nggak bisa
orang nggak bisa ngambil waktu buat benar-benar membaca atau mengalami sebuah konten gitu. Jadi aku kesana sih jadinya. Dan lumayan sih. Aku sih merasa lebih nyaman di situ. Oke. Jadi si jurnal ini akhirnya lo menemukan suatu medium yang tepat untuk eh, apa ya, secara nggak langsung menyebarkan musik lo ya ke orang-orang yang tepat. Dan jadi si jurnal ini kan juga jadi tempat aku ngumumin hal-hal sebelum ke publik. Jadi sehari sebelum aku rilis di sosmed, Kaset. ini nanti kalian cek, aku mau rilis kaset di kios Jokeos sama di Iya. depan, jadi mereka udah tahu gitu. Jadi kemungkinan aku belum nge-post apa-apa di sosmed, mereka udah nyari-nyari tuh kayaknya kayak wah Tokped gitu kan. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Enak juga sih kayak punya komunitas tadi yang kamu bilang bisa kayak kecil Iya. banget, tapi kita bisa mengetahui lah siapa yang support kita, orang kayak gimana. Dan bahkan ada beberapa pembaca jurnal Akar Wangi yang suka banget. Kita tuh kayak pen pals tuh masih kayak surat apa sih namanya, teman pena apa sih namanya, pen pals tuh apa ya, Teman zaman dulu kan ada tuh teman pena. Iya. iya teman Kirim-kiriman surat. kirim-kirim surat tapi kita nggak kenal sebenarnya. Nah, ada si sensasi itu sih di jurnal ini. Jadi aku ada beberapa pembaca yang suka reply, asal aku reply juga, jadi suka berbagi ceritanya, tapi anonimus, aku nggak, sahabat pena, terima kasih. Terus Sahabat pena, astaga. sahabat Thank you. pena Hara ini, jadi kita kayak bertukar cerita, ada yang, ini foto anjing aku, atau dia baru ospek, jadi, ospek apa ya namanya, bukan ospek sih, kayak ospek ala SMA lah, aku lupa namanya gitu. Terus umurnya beda-beda, terus cerita tentang saya ibu anak 3 atau apa, itu tuh apa ya, aku ngerasa kayak berhubungan sama manusia gitu, bener-bener kayak komunitas. Dan karena pandemi nggak bisa ketemu gitu, nggak bisa ada gigs atau kayak ketemu di chaos ya gitu kan. Mos bener-bener mos orientasi ya, aduh kuno banget nih kata-katanya. Ya, jadi jurnal beda lah sama kayak lu bilang tadi Instagram. Kalau Instagram cepet hilang, kalau jurnal lebih lama apa ya lo engagementnya. Ya, Terus gue perhatiin juga, sorry terus lanjut sorry tadi kayak delay dikit, gimana. Oke. Nggak, gue tadi mau bilang, gue perhatiin juga di YouTube-nya Hara, lo juga banyak kasih visual album berbeda-beda tuh. Ada yang lagi jalan-jalan keliling neighborhood-nya lo, ada yang lagi buat temen lagi belajar malam-malam, terus 90s Kid itu juga mungkin cara lo buat apa ya, promosi kali ya. Promosi dan mungkin apa ya, aku tuh orangnya sebenarnya visual banget, dan punya kedekatan dengan fotografi lah, dengan foto dan tapi karena project sebelumnya kan bukan project aku solo ya, jadi nggak pernah bisa nentuin arah visualnya 100% seperti yang aku mau. Nah sekarang tuh di Hara aku eksperimen gitu. Jadi seneng aja. Si visualizer ini tuh kenapa aku bikin, karena aku merasa si album ini meskipun misalnya punya lapisan-lapisan makna tertentu gitu, misalnya ada nilai-nilai ekologis atau berkebun atau perenungan tentang kehidupan kayak gitu-gitunya, aku juga ngerasa si album ini tuh mati sebagai musik latar yang menenangkan aja gitu, bisa nemenin keseharian. Nah aku ngebayanginnya, aku ngasih skenario-nya nih kamu kalau lagi belajar kamu kayak gini nih kalau dengerin musik aku gitu. Pun bisa juga gitu. Atau kamu lagi jalan pagi, dan beberapa teman-teman cerita mereka dengerin albumku tuh buat jalan pagi. Kenapa gini ya? Halo. Zaman dulu dong. RBP. Nah, dia sambil jalan pagi gitu. Terus yang 90s tuh sebenarnya itu promosi kaset gitu. Oke. Ini terinspirasi visualizer ini terinspirasi dari BTS nggak? Dari apa? BTS. Enggak BTS, tapi dari temenku. Jadi aku kan ARMY ya, fans BTS. Nah,
Aku Hmm. aku punya teman. Nah, si teman dia ngikut lebih lama lah di K-pop, mengobservasi K-pop gitu kan, dan menikmati K-pop. Nah, teman aku ini namanya Momon. Dia cerita, jadi sekarang tuh ada beberapa account kayak kios gitu misalnya. Jadi dia bukan account, dia kayak account apa ya, media musik kali ya, atau apalah gitu. Dia ngundang musisi, misalnya aku nih, dia ngundang Hara Azik, diundang media K-pop gitu. Dia minta aku playlist. Nah, dia bikin aku bikin playlist. Biasa kan, kalau di Indonesia kan biasanya playlistnya di Spotify atau di SoundCloud atau mixtape gitu ya. Nah, tapi si playlistnya itu yang ada lagu-lagu kita dan lagu-lagu orang lain divisualin. Nah, jadi si artisnya tuh Oh. atau kayak nongkrong gitu-gitu ditaruh di YouTube. Nah, itu tuh lumayan besar di Korea. Jadi cara ngepromosiin si artisnya sekaligus musik dan mungkin seleranya musik dia ya kali ya gitu. Nah, aku pas kita lagi lihat itu sama lihat ini si account Uniqlo yang di Jepang. Pernah lihat nggak, Sra? Jadi Enggak. Oh. Uniqlo itu account Uniqlo YouTube di Jepangnya itu dia bikin kayak apa ya, accountnya tuh orang misalnya lagi di coffee shop, terus lagu-lagu aja gitu selama sejam gitu. Jadi kayak playlist sejam, misalnya kayak lofi atau apalah gitu-gitulah, chill hop apa gitu. Tapi si suasananya tuh dibuat sangat Uniqlo banget lah. Misalnya kayak cafe yang di daerah pedesaan di Jepang, yang bajunya Uniqlo semua pastinya. Tapi tau gak sih kayak gitu. Nah, selama pandemi tuh lumayan nolong sih buat aku, karena aku play gitu. Terus ya udah aku Ya. bikin aja ya, karena aku juga suka sih pasang aja gitu yang lagi hujan atau apa gitu. Ya. So, gue pas ngeliat itu gue langsung, wah ini apa sih, menarik banget untuk mempromosiin lagu kita gitu atau apapun itu karena ya ada visual kan, terus ganti-ganti. Jadi orang mungkin akan nungguin kapan lagi lo buat visual mengenai lagu-lagu di Kenduri dengan cara lain apa nih yang kira-kira akan nungguin sih. Itu keren banget sih. Sebenarnya banyak idenya, masih banyak di kepalaku. Cuman kemarin pas PPKM yang level 4 itu, ya bener-bener di rumah sih. Terus kayak, gak jadi deh. Terus, udah deh bikin kaset loh. Loh, kok jadi begitu, jadi bikin kaset. Ini ada yang komentar juga nih, kata kalau dia dengerin Kenduri saat aku buat bersepeda mbak, kata Iya, Festival Citih. Maaf ya kalau salah namanya. iya, temanku juga ada yang bilang sambil bersepeda. Ada yang sambil yoga. Unik banget gitu. Jadi, sambil yoga. Terus, ada yang tips-tipsnya dengerinnya pakai Apple Music lossless audio katanya. Wah, katanya lebih dar gitu. Ya, gue pendengar, gue pakai Apple Music, mbak. Gue nggak dengerin Spotify karena Bagus. kerasa beda banget sih. Di kompres banget kok di Spotify. Aku pas Mungkin kalau tapi kenapa? Apple Music jauh lebih high def sih. Ya. Nah, mungkin kalau yang bisa cocok didengerin dengan Apple Music Lossless itu tembang yang ada string section ya, Ya, benar. Udah track 4. track 4. Judulnya apa? Arung Dalu ya. Oke. Betul. Ngomong-ngomong, adik lo minta tolong adik lo, dia ngecas lo nggak buat dibayar? Apa? Oh, enggak lah. Sport. Jadi itu tuh, Tapi, jadi kan aku belum pernah bikin sendiri kan. Maksudnya, aku dulu belajar klasik sampai ya bisa nulis notasi segala macam tuh bisa, kan aku nulis piano sampai pokoknya lumayan lah gitu. Cuman kayak nggak ya kan 100, ya udah aku minta si Isha nemenin aku buat gambarin stringnya. Jadi aku bikin string, dia sebelah. Ada videonya tuh BTS-nya tuh kita ngapa-ngapain. ya. Gitu sih. Jadi apa ya, seru sih. Dia juga jadi lihat prosesku berkarya yang cukup beda. Aku kan lumayan apa ya, justru aku ngerasa si Ishan itu lebih intuitif daripada aku. Dia jauh lebih spontan. Kalau aku tuh lebih kadang malah lebih
teragendakan, gitu, terkonsep kayak justru aku kayak di sini aku mau kayak gini karena ini gitu. Kalau Ishan malah kadang lebih dar intuitif gitu. Jadi ntar apa ya, dia nggak selalu harus bisa dijelaskan bagian ini begini gitu. Kadang malah perbedaannya di situ menarik juga sih. Mungkin background lo sebagai akademis yang membuat lo harus mikir jadi harus ada alasan kenapa ditempatin di sini gitu. Mungkin Dibanding ya. adik lo yang lebih intuitif gitu. Iya, dan mungkin karena kalau buat dia nggak terlalu penting karena skill udah punya ya. Jadi kayak nggak usah mikir, wah jujur bagian ini nggak bisa nih kalau aku. Jadi lebih harus, oke, kalau aku nggak bisa mainin gitarnya, aku harus hubungin orang yang bisa mainin gitarnya. Jadi kayak harus didesain gitu kan, siapa, apanya, Ya. gitu-gitunya. Tapi kenapa waktu membuat si string part ini yang pertama yang terpikir tuh bukan adik lo, malah orang-orang teman-teman lo gitu. Baru setelah lo pikir, oh teman gue lagi sibuk nih, terus lo bilang kan saat itu dunia lagi nggak bersahabat lah, bulan April Mei itu kali ya, nggak bersahabat, terus lo bilang apa mau minta teman, tapi kalau kasih deadline nggak enak kan gitu. Terus akhirnya baru lo, oh ya kenapa nggak anak yang adik gue gitu, kenapa dia bukan jadi pilihan orang pertama yang ada di kepala lo buat minta tolong. Jadi waktu itu tuh aku kepikiran beberapa opsi karena aku ngerasa pendekatan aransemennya tuh satu jenis suasana lah gitu sama si album ini gitu. Cuman ya itu kondisinya lagi nggak kondusif lah buat berkolaborasi waktu itu. Dan sebenarnya aku tuh udah punya sketsa aransemen stringku sendiri gitu, Sra. Jadi aku udah bikin udah vokal, pokoknya. Jadi pakai vokal aku nih, aku bikin line aku bikin line-nya gitu. Karena aku kan semua dari vokal ya kebanyakan. Jadi aku vocalizing string section-nya, udah. Aku jadi pengennya cuman ngasih, ini idenya, terus kasih ke teman-teman itu. Cuman karena ya, aduh gimana ya, ini kayaknya kurang pas, segala macam. Aku nggak tahu juga mereka gimana kabar sebenarnya gitu. Terus aku konsultasi sama Pepi, sama co-produserku itu. Terus aku bilang, Pep, aku tuh punya kayak gini-gini. Aku udah kebayangin nih, jadi aku ngirim voice note gitu, tulisan ada, jadi lagi ini, wah udah. Dia kayak kebayang. Kayak, Pep, kayaknya harus ada stringnya nih, gitu kan. Terus aku konsultasi sama dia, gimana ya menurut kamu gitu. Tapi aku udah ada nih bayangannya, apa aku bikin sendiri ya gitu. Terus dia nyaranin, kayaknya bikin sendiri daerah cobain gitu. Kayak aku ngerti maksud kamu, kata dia gitu. Terus, oh ya udah deh, kalau gitu aku minta bantuan Ishan aja, karena biar apa namanya bener gitu loh, nggak asal cuman string ngekok-ngekok gitu kan. Takutnya secara apa ya, secara teknis, secara musikal tuh ada yang nggak enak gitu. Jadi yaudah minta sama Ishan. Terus abis itu aku finalisasi sama Kenan lagi, yang adalah produser Ishan. Jadi kayak crossover dunia. Seru banget sih, seru banget. Dan itu aku belum pernah kerja bareng Kenan kan, tapi kan si Kenan nih kayak juara dunia gitu kan. Jadi dua jenius gitu, seru juga belajar sama mereka ya. Beda banget cara kerjanya, tapi juga nyambung karena mereka cepat ngerti sih. Cuma bedanya mungkin harus diceritain dulu, karena kan biasanya bergerak dari si rasa ya. Jadi mau ngebangun rasa kayak gini harus dijelas banget, baru kayak oh ngerti maksudnya gitu. Terus baru si Kenan ngerapiin si string aku, dan bahkan dia tuh ngasih disonan sebenarnya di stringsnya. Jadi di lapisan strings itu ada satu layer strings disonan, ini yang false gitu, yang emang sengaja nggak masuk buat ngasih efek kayak genting, sedikit mistisnya, tapi tipis banget, nggak gitu kedengeran sebenarnya. Ya aku kayak, wah si Kenan ngerti banget nih apa yang aku maksud gitu. Jadi seru sih, seru banget. Karena biasanya kan beda-beda genre yang kita buat, kita bikin. Ya, tapi nah setelah lo banyak belajar dari adik lo sama si Kenan ini, buat lagu berikutnya lo udah pede nggak nih buat aransemen string parts lo sendiri? Enggak sih. Kayaknya justru aku malah pengen kolaborasi gitu. Maksudnya aku ngerasa, oh konfigurasi ini seru ya gitu. Kenapa ya? Aku tuh ngerasa musik tuh soal kolaborasi sih. Apa justru kalau terlalu
sendiri gitu, semua DIY ya, tau gak sih kayak written by, composed by, arranged by, produced by. Kurang seru sih, kurang ngasih warna dan juga perspektif lain gitu. Aku justru suka nemuin si bentuk-bentuk konfigurasi yang baru gitu, yang ngasih perspektif baru ke lagunya. Justru aku, wah kayaknya seru nih kalau ada string lagi, bisa sama Ishan sama Kenan lagi gitu. Soalnya beda serah, karena mungkin kalau kita sering dengerin musik folk Indonesia atau pop, stringnya tuh ada jenis-jenis aransemen string yang aku ngerasa ada jenisnya lah, ada stylenya gitu. Nah, karena style aku yang dari folk, karena aku misalnya sangat terinspirasi folk sama klasik juga sih, tapi klasiknya lebih kayak Joe Hisaishi gitu atau Ryuichi Sakamoto gitu. Sama kalau buat folk suka banget stringnya kan. Nah, string-string dari folk itu digabungin sama mereka yang emang dari klasik, totok dan kontemporer, itu jadinya menurut aku beda gitu. Kalau misalnya aku kolaborasi sama yang satu genre, malah pasti kebayangkan mau kesini kan gitu. Ya, nggak ada efek kejutnya kali ya. Iya benar, nggak ada efek. Kalau sama mereka tuh jadi Season, gimana kalau kesini? Bener juga ya gitu, kayak beda gitu. Kalau aku mungkin akan bawa kemana, dia bawa ke sana, atau sebaliknya gitu. Itu seru banget sih buatku. Apalagi udah nyaman sama yang penting sih. Jadi nggak berantem. Ya. Mantap. Oke. Mungkin di 10 menit ke depan kalau ada yang mau nanya-nanya boleh tulis di kolom komentar. Tadi mungkin ada yang mau nanya, silakan yang belum ditanyakan. Tapi sambil nunggu kita orang-orang nanya, ini akan dicetak lagi nggak, Ra? Pengen cetak lagi, tapi belum tahu kapan. Belum tahu kapan. Ya, Dan, oh ya, terima kasih Ra. Kenapa? Masih kenapa? Ada nggak? Mungkin harus kabar-kabar. Masih lah. Maksudnya kan kayak beberapa toko kan tanya kan kayak nanya ke gue gitu, bisa masukin nggak? Gue bilang, wah tanya ke Rara aja langsung gitu. Nanti gue kabarin deh kalau emang ada rencana gitu. Maksudnya cetak kaset kan nggak bisa minimum berapa gitu, nggak salah ya gitu, nggak harus kayak CD yang 1.000 gitu kan. Nggak. Jadi menurut gue ya, jadi masih memungkinkan lah buat nyetak, nggak terlalu banyak sih. Maksudnya kalau memang kepingin nggak terlalu mau di safe side-nya misalnya ya cetak 50 dulu atau 100 gitu, tambahan 100 itu masih aman sih kayaknya. Ya pengen sih, cuman ada beberapa ya hal teknis yang mau aku cek-cek lagi biar apa ya tetap mantap kualitasnya gitu sih intinya. Tapi pengen paling kalau misalnya ada teman-teman di sini dari daerah manapun yang punya kenalan toko atau apalah, maksudnya komunitas yang jual rilisan fisik, DM aja ke Musik Hara atau email gitu kalau misalnya pengen nyetok di batch berikutnya. Karena aku nggak tahu juga siapa yang mau gitu, mau nyetok kan beda-beda ya. Ada yang mau, ada yang enggak gitu. Yeah. Nah, tadi yang itu yang gue mau tanya tadi komunitas. Tadi gue mau komentar, lo bilang apa? Gue nggak mau, lo musik lo buat lo tuh selalu kolaborasi. Jadi mungkin berangkat dari lo rasa lo kepingin selalu, lo sangat percaya sama komunitas kan sebenarnya. Banget. Ya, jadi ya komunitasnya lo bilang lo buat dari si jurnal Akar Wangi itu, atau mungkin yang kayak kios buat juga gitu. Jadi memang lebih seru sih memang kalau kolaborasi daripada ya lo bilang tadi semua sendiri gitu. Iya, kayak apa sih ngerasa pointless ya kalau semua dikerjain sendiri gitu, terus dan lain-lain lah. Aku juga sekarang tuh sebenarnya aku lagi ngerjain rilisan turunan dari Kenduri kan, belum bisa diceritain apa, cuman masih diproses gitu. Nah, salah satu yang lagi eksperimen itu gimana proses produksi atau kolaborasi bersama bersama seniman-senimannya itu tuh adil secara ekonomi. Jadi aku lagi eksperimen itu, seru banget sih dan susah sih. Tapi kalau nanti udah jadi, kita mau sharing pengalamannya, mungkin bisa buat bahan diskusi gitu tentang, karena kan seringnya kolaborasi kreatif ya, misalnya
ilustrator dan musisi yang musisinya nyomot ilustrasinya, nggak bilang, terus dipakai, dikapitalisasi, dijual, dia dapat duit dari albumnya, tapi nggak bayar ilustratornya gitu kan. Atau nggak Iya. karena temen, gue bayar lu pakai rokok ya gitu, atau pakai, Sedih oh, banget. tapi kan masih banyak kan praktek seperti itu, dan Iya. ngerti kalau semuanya kere susah sih. Cuman yuk bisa kita cari cara alternatif biar lebih adil lah. Kalaupun misalnya nggak semuanya lewat uang gitu bertukarnya. Nah, barter seperti apa sih yang sebenarnya benar-benar adil, bukan cuma sekedar nanti gue baru pakai exposure ya gitu, kayak waduh, no thanks. Nah, atau dibayar pakai ini sebenarnya bagi hasil bisa juga sih. Bisa, nah bagi hasil, nah Hmm. bagi hasil gimana? Kayak penghitungan kerja ya si labornya itu tuh yang adil tuh gimana sih? Itu tuh aku lagi belajar juga karena apa yang dimaksud dengan labor gitu. Terus misalnya dalam proses produksi ongkosnya tuh kayak apa aja sih? Kayak misalnya kita makan atau itu segala macam itu dihitung, gitu-gitulah. Serah aku juga lagi mikir sih. Ya. Karena jangan-jangan kita tuh selama ini juga nge-undervalue apa ya labor kita gitu. Jadi kita nggak ngitung nih ongkos transportasi setiap hari ke keos misalnya, atau kayak gitu-gitulah, beli kita gitu Ya. kan. Nah, pas dihitung-hitung sebenarnya itu bisa berapa juta gitu sebulan gitu. Kayak gitu-gitulah. Ya, ya. Betul. Kadang kita sering kali ada value sih, benar. Hal-hal yang kayak udah Hmm, ya kayak yang gue bilang transportasi, makan atau apa, itu udah biasa. Kayak kita anggap emang sambil jalan aja itu, tapi sebenarnya bisa dimasukin di sebagai bagian dari produksi, ongkos produksinya gitu. internet kan, paket data ini dan lain-lain. Dan Ya. sebenarnya apa ya? Mungkin kita belum tentu bisa apa ya dapat penghasilan yang benar-benar sesuai dengan labor kita ya, karena nggak selalu Ya. gampang kan. Kalau misalnya mungkin aku jual kasetnya harus 200.000 gitu misalnya ongkos ngelipet ongkos masuk foto gitu, dan cuman kalau misalnya aku harus ngebayar fotografer band Laksana yang mahal banget itu gitu dengan ongkos kaset itu harganya 2 juta ya satunya. Tapi Ya. kita punya bayangan, aku penting kita punya bayangan berapa sih ongkosnya buat benar-benar kita memproduksi ini, supaya nanti kita bisa lumayan perlahan, oh iya ya harusnya tuh kaset segini atau bisa lebih mahal, itu nggak apa-apa karena sebenarnya breakdown-nya ini gitu sih. Oke. Oke. Tapi jangan khawatir, Ben Laksana itu seorang kapitalis sejati karena dia bilang saya masih ada stok, beli di saya bisa katanya. Apa itu? Boy? Stok kaset dia bilang. Dia masih ada stok Wah, kaset. nggak Dia ada nyimpen dia. master satu lagi. Dia Oh, nyimpen master satu lagi, jadi bisa cetak kapan pun dia mau. bener-bener. Oh, kaset kos. Eh, Oh, kayak Kok gini stok ya. kaset kosong. Ya. Berarti nanti oh ini ya gimana? Iya, gue udah lama Oh, banget gak ngeliat. Asli, udah lama banget gak ngeliat kaset kayak gini nih, kaset kosong. nih guys. Udah lama banget kan. Enggak, soalnya aku tuh beli ini karena kan playerku kan ini ya, player kids ini. Nah, Ya. di lagu Arum Dalu kan ada suara anak kecil yang adalah suara aku kan waktu kecil. Ya. Nah, waktu kecil aku tuh suka nyanyi di kaset kosong ini dengan alat ini, dan itu rekamannya menggunakan ini. Jadi Langsung dari speaker ya, dari mic. yang ada mic-nya itu. Jadi aku beli, pengen nyobain nyanyi juga live gitu nanti deh. Nanti kita jual 2 juta ya satunya. Tapi ngomong-ngomong kaset yang ada suara lo itu, ngomong masih kecil, ngomong apa ke apa sih? Kalau apa kakek nenek Ya. itu kena reaksi lo pertama kali ketika nyokap ngasih tahu, gue mama punya nih kaset ini, apa reaksi lo? Masih inget gak lo? Ingat, udah lama sih. Jadi kita nggak tahu kenapa aku tuh inget banget momen itu. Jadi bahkan ketika ibu aku tuh nyari karena aku sama Ishan tuh inget ada kaset itu. Azim jiwanya udah performa deh. Cariin dong kaset itu gitu. Soalnya inget banget banyak
lagu-lagu yang kita nyanyiin segala macam, dan itu kan masih kecil banget, aku 6 tahun, si Ishan 3 tahun kan gitu. Dan akhirnya tuh baru ketemu 2 tahun lalu atau tahun lalu ya, itu si kaset itu. Jadi pas denger, kan aku denger tuh fullnya tuh kayaknya 1 jam ya. Wah, ngakak sih, bener-bener. Celine Dion, Backstreet. Kayak bisa buat sesi khusus tuh, hearing session kaset The Lost Tape of Rara Sekar. Dan Isyana Saraswati. Wah, kalau Isyana. Dari Saraswati. Tapi itu lumayan sih. Itu penting sih. Apa itu penanda zaman aja bahwa kita adalah generasi analog ya. Ada berapa kaset yang bisa diselamatin? Yang diselamatin kayak cuman 1 deh. Tapi bolak-balik. 1 ya, oke. Tapi sebenarnya apa dulu cuman ada dikit ya, aku record ulang gitu. Gak ngerti. Ditimpa ya? Ditimpa sih. Tapi aku tahu itu bolak-balik. Dan unik sih. Unik sih itu isinya. Menarik. Ya. Siapkan pensil. Nah, yang nggak ngerti berarti nggak pernah pakai kaset nih kayaknya. Aku pernah sih generasi yang nggak pernah mengalami kaset tuh ngelihat kita juga kaset tuh kayak apa gitu, kayak apaan sih gitu, atau dia ngira ini kotak kali ya. Kotak. Gue pernah kayak apa ya, orang zaman sekarang tuh salah ngerti kaset. Maksud mereka tuh mikir kaset tuh CD, kaset. Oh kaset mas, ya, misalnya gue ke DNA nih atau kemana, mau ngirim apa mas? Mau ngirim kaset. Oh kaset yang bundar itu. Oh kaset bundar ya, gue bingung. Nah, kaset kan ini gitu. Ternyata maksud mereka tuh kaset tuh CD. Iya bener banget. Jadi waktu mau ke JNE juga si Masnya tuh kayak bingung, kaset. Terus kaset apa mbak? Kaset pita. Terus dia kayak bingung kan. Terus ternyata pas dia ketik di alamatnya kaset Vita, dia kayak nggak tahu deh. Kaset Vita. Dia kira itu tuh kasetnya artis. Keren mas. Aduh, kayaknya perlu di sosialisasikan nih kaset itu apaan. Masa nggak tahu kaset sama CD bedanya apa sih? Iya, masih banyak yang nggak mau beli karena dia nggak punya playernya sih. Ngerti sih, mungkin aku dulu juga gitu. Ya. Tapi ketika udah punya rumah dan rumahnya kecil, punya CD tuh kayak ngambil ruang banget sih. Lama-lama USB. USB aja deh. Aduh. Di copy kan. Tolong di copy aja kan. Oke. Terima kasih banyak Rara udah bersedia ngobrol-ngobrol malam ini. Semoga makin banyak. Oh ya lo udah ngecek berapa banyak orang dengerin Kenduri nggak di streaming di Spotify? Streamsnya berapa ratus ribu gitu kali ya? Nggak sih. Nggak ya. Short Times Square. Belum. Mudah-mudahan ratusan juta nanti abis ini. Wah, amin. Tapi kurang oke sih kalau streaming tuh penghasilannya kurang mantap ya, kurang adil semuanya. Iya. Jadi cuma mau berapa gitu. Iya. Dengan monetisasi fisik udah membantu sang artis, membantu toko seperti kios, membantu JNE karena dikirim pakai JNE. Mas kaset Vita. Dan semoga akan segera dicetak lagi kasetnya karena masih banyak yang mau nyari sih. Sip. Makasih banyak Rara udah ngasih kaset ke gua. Gua baru tahu kapan kemarin ke kios ya. Terus kios kasih lihat ini ada dari Rara, apaan nih? Kaset. Wah, thank you Rara. Untung gua belum beli. Hah? Untung gua belum beli. Iya. Gak bercanda gue. Gak ada Astra, gak ada kaset karena aku nggak tahu bikin kaset di mana. Jadi terima kasih.
sudah memberi tes endor. Yoi. Tuh ada komentar, di save please, tenang aja. Kita selalu setiap ngobrol Chaos acara di live di Instagram Chaos juga Chaos, pasti di save. Dan akan selalu ada di feed-nya Chaos aja Chaos. Jangan lupa bayar fee manager / fotografer ya. Oh ya, nanti dibayar. Bentuk lain kasih saya. Siap, oke. Rara, Ben yang di belakang juga dengerin, makasih banyak. Thank you. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di Kios, mudah-mudahan secepatnya ya. Bye. Oke, dah, malam semua. Teman-teman sehat semua. Dadah.